Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan keterkaitan antara kepemimpinan, manajemen dan komunikasi dalam administrasi negara. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan nama kita masing-masing. Nama saya Dina Dung Pratama, NIM 2034141 dari Fakultas Administrasi Negara. Nama saya Riko Leandro, NIM 2034133 dari Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NIM 203410012 Fakultas Fisip. Nama saya Rahmawati, NIM 2034122 dari Fakultas Sosial. Administrasi negara. Pengertian administrasi negara yaitu proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya, diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemampuan untuk memimpin suatu kegiatan administrasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, mengawasi, memotivasi orang lain untuk mencapai suatu tujuan atau target organisasi atau perusahaan yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Selanjutnya, apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu metode atau teknik atau proses dari serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Dari keempat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitannya, administrasi merupakan proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan, sedangkan komunikasi merupakan interaksi antara satu karyawan dengan karyawan yang lain dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa mencapai tujuan atau target suatu perusahaan. Manajemen merupakan pelaksanaan dari proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi di dalamnya terdapat interaksi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, memberi contoh dari atasan kepada bawahannya bagaimana menjalankan suatu kerja atau apa gitu agar bisa mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dan manajemen adalah istilah yang sering dianggap sinonim. Penting untuk memahami bahwa kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen yang efektif. Sebagai komponen penting dari manajemen, perilaku kepemimpinan yang luar biasa menekankan pada membangun lingkungan di mana setiap karyawan berkembang dan unggul. Kepemimpinan didefinisikan sebagai potensi untuk mempengaruhi dan mengarahkan supaya kelompok bisa mencapai tujuan perusahaan. Pengaruh ini dapat berasal dari sumber formal seperti yang disediakan oleh perolehan posisi manajerial dalam suatu organisasi. Seorang manajer harus memiliki sifat-sifat seorang pemimpin, yaitu ia harus memiliki kualitas kepemimpinan. Pemimpin mengembangkan dan memulai strategi yang membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
Organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efisiensi organisasi yang optimal. Organisasi yang terlalu banyak dikelola dan di bawah pimpinan tidak bekerja dengan benar, atau bisa dibilang juga tidak akan berjalan sesuai rencana yang sudah diatur sebelumnya. Kepemimpinan disertai oleh manajemen menetapkan arah baru dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapainya. Baik kepemimpinan dan manajemen sangat penting untuk keberhasilan individu maupun organisasi. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. 1. Manajer meletakkan struktur dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab. Para pemimpin memberikan arahan dengan mengembangkan visi organisasi dan mengkomunikasikannya kepada karyawan dan mengilhami mereka untuk mencapainya. Yang kedua, manajemen mencakup fokus pada perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan pengendalian. Kepemimpinan fokus pada mendengarkan, membangun hubungan kerja tim, menginspirasi, memotivasi, dan membujuk para pengikut. Yang ketiga, seorang pemimpin mendapatkan otoritasnya dari para pengikutnya. Seorang manajer mendapatkan otoritasnya berdasarkan posisi dalam organisasi. Yang keempat, manajer mengikuti kebijakan dan prosedur organisasi. Para pemimpin mengikuti naluri mereka sendiri. Yang kelima, manajemen lebih bersifat sains, kepemimpinan bersifat seni. Yang keenam, manajemen berurusan dengan dimensi teknis, kepemimpinan berhubungan dengan aspek orang. Yang ketujuh, manajemen dan kepemimpinan ketika mengukur atau mengevaluasi atau melihat orang. Yang kedelapan, jika manajemen reaktif, kepemimpinan proaktif. Yang kesembilan, manajemen komunikasi tertulis, kepemimpinan komunikasi verbal. Hubungan administrasi dan manajemen. 1. Dalam penerapan administrasi dan manajemen, tidak dapat dipisahkan hanya kegiatan yang dapat dibedakannya. 2. Administrasi bersifat konsep menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh, sedangkan manajemen sebagai konsep yang bertugas untuk melaksanakan semua kenyataan ini mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah ada pada tingkat administrasi. 3. Administrasi lebih luas daripada manajemen karena manajemen sebagai salah satu unsur dan merupakan inti dari administrasi sebagai tidak sifat operasional melainkan mengatur tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang. Jadi dengan manajemen, administrasi akan mencapai tujuannya. Administrasi berbeda dengan manajemen, tetapi saling berhubungan. Hal ini terutama di bidang administrasi negara, contohnya pada administrasi pemerintah yang dilakukan oleh presiden dan para menteri sebagai penentu kebijaksanaan. Dalam rangka mencapai tujuan negara, sedangkan yang wajib melaksanakan kebijaksanaan tersebut ialah manajemen. Manajer bertanggung jawab untuk melaksanakan ke arah tercapainya tujuan tersebut. Hubungan manajemen dengan administrasi dapat dianggap sebagai suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam administrasi itu, sehingga tujuan yang telah dibentuk benar-benar tercapai, yang pengertian manajemen. Sehingga dalam suatu administrasi negara dibutuhkan ilmu manajemen untuk mengatur segala kegiatan administrasi. Administrasi terdiri dari organisasi dan manajemen, sedangkan inti manajemen adalah kepemimpinan sesuai dengan tingkat-tingkatnya. Maka kemampuan manajemen mengenai skill meliputi kemampuan konsesional, kemampuan melakukan hubungan dengan manusia yang lain, yang human skill, dan kemampuan teknis dan teknisi skill. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.